menyelenggarakan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan menuntut acara untuk kami di siang hari. Berkati Bapak-Bapak ini, biar mereka boleh mempunyai tujuan yang baik untuk kami. Mereka boleh mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi program untuk kepentingan kami. Anak-anak kami, ibu-ibu yang ada, bapak-bapak yang ada, Tuhan berkati supaya kami semua mengikuti acara ini dari awal pertengahan dari baik. Selamat siang Bapak Ibu, anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baik, terima kasih warga sini, terutama kepada kami KPT kita untuk kepentingan kami warga dan KPT ini pada tanggal saya lupa, tapi tidak salah September kami ke notaris dan kami sudah masuk ke legalitasnya. Jadi KPT ini jelas dan legalitasnya jelas. Jadi kami pakai untuk selama ini kami pakai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kepada acara kita pada pagi dan siang hari ini. Saya terima kasih Bapak-Bapak dari PTK yang dapat berdoa prestasi itu PKPM ya, bahkan koordinasi investasi itu memang bikin perusahaan itu kalau nanti untuk mempermudah birokrasi ya kan, tapi kita tetap untuk urus-urusnya. Jadi kalau misalnya kita belum punya lahan, kalau sekarang kan banyak kita sewa ruko ya, perkantoran rumah. Tapi kalau kita misalkan rumah mau dibuatkan perusahaan rumah kita itu lebih dulu karena kita harus ada ide. Kalau misalkan itu bukan punya kita itu sewa, berarti kita harus ada surat sewa kontrak nanti untuk perizinan mengurus OSS tersebut itu. Nah, ada dua dan mengeluarkan biaya, tapi ya kalau memang kita lihat membuka ruang usaha untuk menyewa kita ya itu kalau menyewa kan orang yang pasti akan. Baik Bapak, untuk masalah tadi syarat-syarat pembukaan perusahaan PT atau CP sedikitnya sudah saya jelaskan, mungkin tidak terlalu lengkap gitu ya, mungkin bagi yang tidak tahu nanti bisa ada yang lupa nanti bisa ditanyakan kembali di sesi acara tanya jawab ya, nanti silakan saja ditanyakan, kalau nanti bisa saya jawab. Nah setidaknya berarti bergabung dengan kami gitu. Untuk tadi oke atau sama itu minimal usianya itu 20 tahun, pendidikannya oke ya Pak, masih kita bisa terima. Untuk ibadah kalau untuk security itu 167 ibadah Pak, dan untuk office boy ya di bawah itu kan bisa ya, karena kalau untuk office boy kan artinya di tempat kerja perkantoran dan biasanya pekerjaan itu melayani orang kantor atau minum dan lain-lain, jadi tidak ada batasan untuk ibadah. Tapi kalau security kita ada batasan karena mereka kan nanti tugasnya cuma melayani keamanan. Untuk area-area unit PPK utama sudah lumayan banyak gitu. Itu terbatas dan CP itu luas kota. Terus ini kan ini Pak, kalau
jasa atau Pak, di bidang jasa dan mungkin juga artinya ijazah mereka mungkin juga mereka keluar SMP SMA tapi putus sekolah karena SMP nggak selesai gitu Pak. Maksudnya bisa nggak tuh Pak kalau kayak begitu ditolong supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Tadi mungkin Bapak kalau security mungkin latihan dulu ya Pak. Dari kepolisian juga kan, dengan izin kepolisian. Jadi saya sedikit aja Pak, sedikit meneliti. Jadi banyak sekali Pak sebenarnya anak-anak kita di sini banyak. Mungkin jamnya aja kita anak-anak ini nggak hadir hari ini. Jadi nggak sengaja juga orang tua bisa hadir sini. Ya begini Pak, makasih. Saya coba Pak, ada nggak dari ini Pak usaha buat ibu mungkin buat usaha dagang kan atau apa yang lewat CV dan mungkin yang tidak terbatas itu Pak. Makasih. Baik Ibu, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan ya untuk Ibu. Baik, anak yang mungkin sekolahnya tidak sampai selesai dan yang PT terbatas ini saya jelaskan lagi Bu yang tadi Bu, PT sama CPT. PT itu justru yang tidak terbatas kalau kita mau buka PT ya, bidang usahanya ya malah bisa bidang usahanya apa saja kalau untuk perusahaan bisa ruang PT. Kalau CP itu yang terbatas gitu. Kalau CP yang sedang dinasa dan perdagangan tapi untuk skala kecil bisa. Kalau untuk kita mau buka seperti jasa SDM yang seperti Garda itu tidak bisa CP, harus PT. Nah, itu pertanyaan yang kedua tadi itu yang anak-anak itu sebetulnya sesuai Polri ya, untuk Satpam itu pendidikan itu minimal S2 usia minimal 20, kalau perkembangan tadi 167 ya. Tapi kalau anak saya sudah turun ke sini, kalau memang di antara anak-anak itu ada yang berjasa SMP, terus nanti dia belum bisa melakukan ingin bekerja sebagai security, ya nanti saya bisa sampai kantor, nanti saya kasih nomor teleponika, ya yang penting kriteria yang kita masukkan itu masuk dulu, ya untuk tinggi badan sama usia. Mungkin kalau misalkan untuk office boy tinggi badan itu nggak salah. Cek satu. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan tadi. Nah, sebetulnya Bu, kalau memang anak Ibu sudah masuk SMP atau SMA tapi tidak diteruskan, itu kan sekarang ada kejar paket. Ya kan? Untuk mengejar ijazahnya yang tidak sampai selesai itu kan. Kalau misalkan dia sampai SMP kelas 3 misalkan, nah itu langsung ke kejar paket C. Ya, kejar paket C. Kita hanya daftar aja, kalau nggak salah di setiap kelurahan juga ada ya. Kalau memang Ibu tercatat di domisili di kelurahan tuh bisa Bu. Walaupun enggak juga bisa Bu kita daftarkan. Yang penting ada ijazah SMP-nya. Ya, itu malah lebih bagus lagi untuk meningkatkan dia bisa masuk ke PT mana saja nanti dan di bidang apa saja, ya kan? Mau jadi kurir kah, mau jadi security kah? Kalau memang ijazahnya sudah dia jatuh ke level yang persyaratan yang ditentukan, itu malah lebih mudah gitu kan, lebih mudah untuk mencari pekerjaan gitu. Yang penting kita melakukan penyetaraan itu Bu, ya. Atau mungkin yang sekolah SD-nya tidak selesai juga kan bisa kejar paket B dari SD ke SMP.
Nanti setelah keluar ijazah SMP-nya kejar paket C untuk yang SMA-nya. Kalau misalkan mau seperti itu, gitu. Tapi tadi ibu juga bilang ada ibu-ibu yang banyak nganggur juga gitu kan, bagaimana pengen bagi usahanya. Ya tadi Bu saya bilang tadi, kalau memang bisa dilakukan secara bersama, yaitu bikin CP saja, ya kan? Bisa bikin CP, ya nanti bidang usahanya mau perdagangan ataukah mau mengolah apa. Karena kalau sudah berbadan hukum itu, kalau misalkan kita pakai CP itu, kita masukin ke perusahaan-perusahaan akan lebih mudah, iya kan? Atau mungkin kita buka CP di bidang makanan apa atau makanan khas apa, kita masukin ke supermarket. Kalau perorangan kan mereka nggak terima, tapi kalau sudah berbadan hukum seperti CP gitu, itu mereka akan lebih enak gitu terimanya. Gitu. Ya kalau itu ya Bu ya. Ada lagi Ibu Bapak? Masyarakat Papua yang ada di 4 Mes ini rata-rata semua KTP DKI. Terus ada yang sudah memperoleh pekerjaan yang layak, tapi sebagian besar itu masih harian lepas. Jadi ini sangat baik sekali menurut saya. Menurut saya IKT ini kan sudah berbadan hukum ya, sudah terdaftar di Menkumham ya. Nah, ini bisa jadi mitra PT Garda. Bagus acara hari ini sosialisasi. Jadi persyaratan untuk menjadi pekerja di salah satu perusahaan sebagai security atau office boy atau apalah, itu mungkin ditampung oleh IKT baru disalurkan. Jadi mereka sudah pada siap. Mungkin dari persyaratannya sampai upahnya berapa, ya biasa orang mau tanya tuh, saya kerja ini digaji berapa per bulan, ya kan, ini harus jelas. Kalau dia ijazah SMP gajinya berapa, dia ijazah SMU ya, sekolah tingkat atas itu gajinya berapa, kan seperti itu. Dia akan termotivasi untuk siap melakukan pekerjaan itu secara profesional karena hidupnya di situ, ya kan. Nah, jadi mungkin IKT ini menjadi mitra untuk menyalurkan tenaga khususnya anak-anak Papua yang ada di DKI Jakarta. Terlalu banyak Pak. Nah, terus yang berikut itu mengenai ini Pak, pendirian perusahaan juga. Pendirian perusahaan juga bisa difasilitasi kan, berhubungan dengan siapa, biayanya berapa, kalau mau bikin CV biayanya berapa. Ini perlu pemahaman sosialisasi. Jadi mereka yang anak-anak kita yang berpotensi, yang umpamanya sudah memahami, sudah lulus SMA, sarjana, dia tahu. Ngantri untuk jadi ASN, pegawai negeri kan banyak saingan. Mungkin lapangan pekerjaan yang banyak mendirikan CV atau mendirikan PT. PT kan itu gabungan beberapa badan hukum. Beberapa CV menjadi sebuah PT, kan aksesnya lebih luas, besar kan. Nah itu jadi mungkin persyaratannya itu ya akan ditampung oleh IKT. Lalu siapa yang mau, mungkin dia butuh biaya berapa sampai saya bisa memperoleh sebuah badan hukum yang bergerak di bidang infrastruktur atau catering seperti tadi ibu tanya. Nah, sehingga mendampingi mereka untuk sampai kepada tingkat itu seperti apa. Nah, ini jadi IKT ini menjadi mitra yang nanti menyalurkan apa yang masyarakat ingin untuk dapatkan dalam rangka merubah taraf hidupnya. Itu yang penting. Ini banyak memang sih. Jadi saya anggap pertemuan hari ini sangat bermanfaat. Kebetulan tadi IKT ini sudah merupakan wadah yang punya legitimasi hukum. Ini bisa bermitra untuk menyalurkan itu para saudara-saudara kita mencari kerja ya. Mungkin itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, baik, kita lowongan pekerjaan ya Pak ya. Nanti dijawab sama rekan saya ini karena beliau di operasional dan rekrutmen juga ya dengan Pak Helmi sekarang. Siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Helmi. Ya, saya di PT Garda. Kebetulan
saya di operasional, jabatan saya di Korpas Bintek, koordinator pengawasan pembinaan dan teknis tentang SDM security, office boy dan messenger. Nah, dulu PT Garda berdiri pada tahun 2004. Era 2004 sampai dengan 2008 itu kita dulu kerjasama dengan DEKEL namanya. DEKEL itu Dewan Kelurahan atau Karang Taruna. Jadi contoh PT Garda memenangkan tender di apartemen, contohnya CBD Turin, membutuhkan calon security 120 orang. Nah, disitulah peran saya mainkan. Saya kunjungi semua kelurahan-kelurahan untuk mencari SDM calon-calon security Garda yang memang betul-betul memenuhi syarat. Dan ini hari ini saya bersyukur sekali bisa berdiri di sini di hadapan keluarga besar IKT Pak ya? IKT. Saya sangat senang. Jadi nanti saya bisa memaparkan tentang perusahaan Garda. Nanti silahkan, mungkin ada sanak saudara, keluarga, ipar yang mempunyai cita-cita, apa bukan mempunyai cita-cita, ingin bekerja sebagai seorang security, sebagai seorang OP ataupun messenger, silahkan menghubungi PT kami. PT kami ada di Kalibata, bapak-bapak, di belakang TMP Kalibata, PT Garda Utama Arta Dharma. Silahkan, nanti kebetulan saya direkrutmen langsung. Siapapun yang melamar pasti akan bertemu dengan saya. Kebetulan siapapun yang akan melamar, misalnya pasti nyari Pak Helmi. Karena ya itu tadi Bapak, karena memang di PT Garda kalau di Pak Ed ini khusus ngurusin perizinan. Kalau mau bikin perusahaan, mau bikin PT, mau bikin CV, silahkan ke beliau. Beliau yang lebih ahli. Tapi kalau ada saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan saya ini yang ingin mencari pekerjaan di dunia satpam, silahkan menghubungi saya. Nanti saya kasih nomor saya, saya kasih nomor Pak Edi. Intinya satu, bapak-bapak. Intinya satu, kita selama ini selalu membantu orang. Ya, membantu orang. Dalam hal ini ada adik-adik kita, saudara-saudara kita yang belum mempunyai pekerjaan, melamar, pasti kita proses. Dan kita tetap sesuai prosedur. Kalau memang kita mengacu ke aturan Polri, memang harus SMA sederajat, tinggi minimal 167, tidak bertato dan bertindik dan lain-lain. Tapi kadang itu saya abaikan. Kenapa saya abaikan? Saya minta niatnya orang, lihat niat orang itu bekerja serius atau tidak. Kadang banyak Bapak, karena di Indonesia ini semakin pinter, loyalitasnya semakin berkurang. Jadi, tapi saya yakin, saya dengan saudara-saudara saya yang dari Papua, mungkin saya lebih tahulah sifatnya. Yang intinya kita siap menerima yang memang betul-betul niat bekerja. Silahkan datang ke perusahaan kami. Ya, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang membuat CV, PT dan lain-lain, silahkan nanti koordinasi langsung ke Pak Edi, karena beliau bagian yang ngurus-ngurus itu. Bisa lah, ada linknya, jalurnya. Terus untuk satpam, saya tidak pakai PKC Pak ya, suara saya sudah keras. Jelas. Sudah jelas Bu ya. Untuk satpam kita selama ini mengacu ke Undang-Undang Ketenagakerjaan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi penggajian satpam sesuai dengan UMP di mana dia berada dan bertugas. Kalau dia kita tempatkan di wilayah Bogor, nah nanti kita gaji mereka sesuai dengan UMP Bogor. Kalau di DKI ya sesuai dengan DKI. Kalau di Bekasi, Kabupaten, Kota Madya, kita selalu mengikuti UMP daerah tersebut dia berada. Ya. Silakan nanti bisa berkomunikasi langsung dengan kami untuk mungkin ada sanak saudara, rekan, famili dan lain-lain yang masih jadi pengangguran, yang belum punya penghasilan. Ya nanti tetap Pak, kita sesuai tetap aturan main yang kita pakai. Tetapi tetap
selama ini saya dalam rekrutmen kemarin saya menyiapkan anggota di Podomoro Park Bandung berapa persen tadi terakhir? 18 tambahan. Totalnya 70 orang Bapak. Kemarin saya rekrut untuk penempatan di Podomoro Park Bandung, Agung Podomoro Land. Alhamdulillah dari kita juga yang mendapat kepercayaan sebagai jasa pengamanan yang dikasih pekerjaan di sana. Nah, kemarin ada 2 anak Papua juga itu, satu anak Biak, satunya istrinya yang orang Bandung. Terima kasih Bapak. Kalau kita buka CV, Bapak Edi. minta maaf ya Pak. Lanjut. Kalau CV itu kan kayak ibu-ibu ini kan kayak susah kuliner lapang. Seandainya buka CV ini itu dikenakan biaya atau bagaimana Pak? Free atau bagaimana? Secara pembuatan CV itu supaya berjalan. Dan juga security. Kalau security kan ada anak-anak Papua yang baru datang juga kan, itu juga apakah security juga harus baik? Ya, mungkin ada tambah ini yang Itu dua saja Bu ya, pembuatan CV sama CV sama bayar. security bayar. Kebetulan saya juga butuh nih di Bandung tapi buat di Bandung. Nah, tuh, ayo. Saya butuh 6 orang Ibu buat di Bandung. Perempuan. 6 orang. Kemarin saya rekrut baru dapat 2 di Podomoro Park, Buah Batu Bandung. Saya butuh. Berarti kemarin baru dapat 2 masih kurang Pak. Silakan, monggo. Siapa namanya? Nanti silakan mendaftar sebelum Pak Helmi. Nanti kita coba. Yang lain Bapak Ibu silakan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Kalau untuk CP kan kalau nggak salah tidak harus ke Kemenkumham ya, untuk Pak pendirian tidak perlu ke CP, tapi kalau PT itu harus pakai notaris gitu. Untuk yang lain-lainnya itu mungkin gratis gitu. Kalau kita mau ngurus sendiri, cuma kita gratisnya itu kan kita harus kemana-mana Pak, pulang-balik. Bebas. 1, 2, 3. Garda utama. Ayo bikin video. Oke, siap. Itu. Tahan dulu, sebentar Bang. Latihan dulu. Ayo diucapin. Dipimpin Pak. Kalau saya ucapkan Garda Utama Arta Dharma, Jaya. Siap ya. Oke. Cek dulu Pak, bentar Pak. Cek dulu. Cek 1 ya. Oke, 1, 2, 3. Garda Utama Arta Dharma. Terima kasih. Selesai. Memberkati bapak-bapak yang sudah bersedia menggunakan waktunya dan boleh memberikan sosialisasi pada kami dan kami semua yang mengikuti sosialisasi itu biarlah semua yang kami terima boleh bermanfaat bagi kami ke depan. Terima kasih saat ini sebagai ungkapan syukur kami mau makan dan minum, namun sebelumnya Tuhan berkenan memberkati makanan dan minuman ini biarlah kami
Sabarofek. Sakeus Sabarofek. Ini kan ada sosialisasi dari PT Garda Utama terkait masalah ini, apa harapannya Pak untuk Cendrawasih sendiri? Kami sebagai ketua ikatan keluarga Cendrawasih KCT mengucapkan terima kasih Garda Utama yang telah datang bertemu kami warga di sini untuk mensosialisasi masalah pekerjaan anak-anak kami ke depan. Jadi kami sebagai ketua IKCT mengucapkan terima kasih untuk Garda Utama dan harapan kami supaya ke depan kita tetap bangun komunikasi, bangun kerjasama yang baik supaya ada peluang-peluang yang baik untuk anak-anak kita, khususnya untuk anak-anak Papua yang ada di rantau di wilayah DKI. Dan kami sangat mengharapkan dari Garda Utama. Kalau boleh tahu sendiri, ikatan keluarga Cendrawasih ini ada di beberapa titik Pak, kalau boleh saya tahu, ya di Jakarta sendiri. Kami di sini ada 4 mes. Ini mes pertama di Mes Cendrawasih Tanah Abang, mes kedua di Kepu, Kalibaru, Tanah Tinggi. Dan anak-anak kita banyak yang ada di daerah Jakarta Utara, yaitu daerah Kelapa Gading. Mereka ada yang kerja di Sumarekon, di Kelapa Gading, bahkan ada juga yang di Sunter Podomoro, daerah Jakarta Selatan ya. Pak, udah berapa lama Pak tinggal di Jakarta Pak? Saya dari tahun 89 saya sudah di sini. Ya, sudah sekitar 30 lebih ya. Berarti udah, maaf nih, udah KTP di Jakarta ya? Kita KTP DKI, mayoritas kami semua yang ada di sini KTP DKI. Oh iya. Kira-kira berapa Pak teman-teman Bapak yang maksudnya satu apa Kalau forum? kakak kami ini di wilayah Kelurahan Kebun Melati, Tanah Abang. Kami punya RT 16, RW 09. Dan kami di sini kakaknya sekitar 280 kakak. Itu 290 kakak, belum itu dua. Iya. Iya, Pak. Terus harapannya Pak, harapannya setelah ada ini sosialisasi Harapannya buat kedepannya gimana Pak? Ya, Kesannya? harapan saya untuk kami sebagai warga di Mes Cendrawasih, bahkan beberapa mes yang tadi saya sudah sebut, itu harapan kami supaya ke depan kami tetap bangun komunikasi, bangun kerjasama yang baik dengan PT Garda Utama, supaya anak-anak kita yang mungkin selama ini belum punya pekerjaan, kita bisa salurkan mereka ke PT Garda Utama. Mereka bisa dapat pekerjaan yang layak lah untuk mereka ke depan. Baik Pak, terima kasih waktunya Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Dengan siapa Bu? Kalau boleh tahu? Saya Ibu Dece, Dawen, Ibu Dece. Dawen ya. Dawen. Ya, kita hari ini kan hadir di sosialisasi tenaga kerjaan dari PT Garda Utama. Iya. Harapan Ibu sendiri sebagai keluarga dari Cendrawasih mendapatkan sosialisasi tenaga kerjaan ini gimana? Oh, kalau saya sih bangga ya Pak, saya senang karena memang selama ini kan banyak sekali anak-anak kita sebenarnya butuh untuk kerja, butuh tenaga, butuh untuk mereka salurkan, mereka punya mungkin kelebihan-kelebihan apa kan, supaya mereka bisa dapat kerja. Kasihan juga daripada mereka menganggur. Kadang ada yang ijazah sampai sarjana pun masih menganggur Pak. Iya. Jadi mungkin mudah-mudahan ya, kalau saya melihat juga ada yang terutama yang nggak sekolah Pak, tolong kalau bisa ya dibantu. Saya bangga datang ke sini tuh senang. Berarti harapannya berharap besar Berharap sekali. besar sekali. Iya. Ya. Kalau boleh Ya. tahu di keluarga Cendrawasih ini khususnya di mes ini sendiri ada beberapa pemudanya yang masih saat ini yang belum bekerja untuk saat ini. Banyak, kira-kira bisa 50-an, 100. Bisa 100 lebih. Apalagi kalau yang pendatang juga kasihan daripada mereka menganggur, mereka ke sini duduk dan mereka pergi parkir sana. Sebenarnya kalau memang ini serius saja, cuman mungkin kan kembali tadi saya bilang mungkin modal lagi kembali untuk mereka persiapkan, mereka punya apa-apa yang dibutuhkan mereka siapin dulu. Kalau memang mereka niat untuk kerja, pasti mereka bekerja gitu. Iya. Terus terkait masalah pekerjaan ya, mungkin ada beberapa pemuda yang belum bekerja saat ini di keluarga Cendrawasih ini. Respon dari pemerintah sendiri, mungkin dari kelurahan, entah dari Pemprov apa sejauh ini
Gimana? Selama ini mereka juga ada ya Apa support ada support. Kadang mereka ikut kegiatan pelatihan apa kayak BLK itu, BLK. Badan latihan kerja. Latihan kerja. Mereka suka ikut juga. Ada sebagian kayak kemarin juga ada kegiatan ibu-ibu juga ikut masak-masak dan mereka pulang pelatihan dapat berkat lah, maksudnya alat-alat yang mereka utamakan, bahan-bahan juga mereka dapat, bahan-bahan untuk mereka. Untuk keinginan ibu mungkin tadi saya dengar itu ingin usaha mandiri, usaha misalnya apa kayak catering apa gimana bu? Ya, mau usaha itu sebenarnya udah lama ya, ibu-ibu ini mereka ini usaha makanan daerah Pak. Makanan daerah. Kadang kan kalau ada job masak tuh tiba-tiba bagusnya memang kalau kita punya mungkin ya punya CV dan kita bisa istilahnya dapat job dari sana sini karena punya nama gitu istilahnya. Atau punya legalitas punya legalitas itu mudah-mudahan ya kita belum ngomong kemana-mana dulu. Harapan aja. Kalau punya legalitas kan enak bisa dibantu permodalan dari pemerintah misalnya. Begitu. Terus kira-kira apa yang mau disajikan nanti, misalnya makanan daerah seperti apa nanti biar bisa berkembang? Daerah itu kan kita kan orang Papua Pak. Makanan daerah kita tuh kan yang diangkat terdiri dari makanannya. makanan khas tuh khususnya papeda dengan makanan khusus makanan daerah tuh kayak sagu yang terutama dibuat apapun, ketela apapun. Di sini Jakarta jarang. Biasa, maksudnya jarang yang jual kecuali. Tiba-tiba kan kita soalnya sering dapat job masak tuh tiba-tiba. Jadi sampai ke usaha ini kantor-kantor besar juga. Tiba-tiba. Jadi emang nggak ini apa salahnya kalau kita mau usaha. Oke Bu. Makasih ya Bu atas waktunya Bu ya. Hormat ya. Makasih. Tuhan berkati semua.